Apple baru saja merilis iPad Air baru dengan M2 chip dan iPad Pro baru dengan chip baru M4 Selasa kemarin di Apple Event. Good morning. Welcome to Apple Park. We have a huge day of announcements ahead of us, and it's all about iPad. Selain merilis iPad baru, Apple juga merilis aksesoris baru untuk iPad, yaitu Apple Pencil Pro dan juga Apple Magic Keyboard for iPad Pro M4. Di video ini, gue akan merangkum apa aja yang diumumin Apple kemarin dari spesifikasi, fitur-fitur, serta harganya untuk membantu lo apa aja sih yang baru. Mari kita mulai dari Tim Cook yang menjelaskan bahwa iPad menjadi alat yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain karena portable dan powerful, tapi iPad itu juga versatile. Mulai dari pelajar untuk membantu mencatat, mengerjakan tugas, dan juga belajar, artis, desainer, dan musisi yang bisa memanfaatkan iPad untuk mengeluarkan ide-ide kreatif dan menciptakan karyanya dengan mudah. Selain itu, juga iPad device yang sangat baik untuk bermain game dan menikmati konten-konten entertainment. Pertama kita bahas untuk iPad Air. iPad Air ini dirancang untuk menghadirkan fitur-fitur canggih yang ada pada iPad Pro dan menjadikannya dengan harga yang lebih terjangkau. Itu sebabnya banyak pengguna yang mengandalkannya untuk melakukan berbagai banyak hal. Untuk pertama kalinya, iPad Air hadir dalam dua ukuran, yaitu 11 inci dan 13 inci. Terinspirasi oleh iPad Pro, di mana sekitar separuh pembeli memilih layar yang lebih besar. Apple memberikan model iPad Air baru berukuran 13 inci. iPad Air 13 inci memiliki luas luar 30% lebih banyak daripada yang 11 inci. Layar yang lebih besar ini memberi pengguna lebih banyak ruang untuk mengekspresikan ide mereka dalam aplikasi seperti Freeform atau melihat lebih banyak konten. 13 inci ini juga memberikan lebih banyak ruang untuk melihat beberapa aplikasi yang menggunakan split view di iPadOS. iPad Air sekarang memiliki kamera depan landscape. Untuk warna, iPad Air M2 ini memiliki opsi 4 warna, daripada iPad Air M1 yang sebelumnya itu ada 5 warna. Jadi nggak ada warna pink di iPad Air baru ini. iPad Air terbaru ini menggunakan chip M2 yang sama dengan iPad Pro tahun lalu. iPad Air baru ini memiliki kecepatan lebih cepat 50% dibandingkan dengan iPad Air M1 sebelumnya, untuk semua jenis tugas produktif dan kreatif. Dan dibandingkan dengan iPad Air Bionic A14, iPad Air ini memberikan kinerja 3 kali lipat lebih cepat. Untuk AI-nya sendiri, yang merupakan fokusnya Apple pada tahun ini, iPad Air ini memiliki Neural Engine yang lebih cepat 40% daripada yang M1. iPad Air M2 ini bisa digunakan dengan Magic Keyboard yang sama seperti sebelumnya, tetapi tidak bisa menggunakan Magic Keyboard for iPad Pro yang terbaru. Untuk Apple Pencil-nya, iPad Air yang terbaru ini bisa menggunakan Apple Pencil Pro, tetapi tidak bisa menggunakan Apple Pencil 2. Dan karena iPad Air ini menggunakan chip M2, jadi Apple Pencil-nya mendukung fitur hover seperti iPad Pro M2 sebelumnya. Untuk harga, Apple Pencil Pro ini harganya sama dengan Apple Pencil 2. iPad Air M2 ini dijual dengan harga yang sama dengan iPad Air M1 yang sebelumnya, tapi memiliki storage yang lebih besar 2 kali lipat. Sebelumnya itu basicnya 64GB, yang baru ini 128GB. Yang perlu diperhatikan selain hal baru tersebut, iPad Air M2 ini masih memiliki desain yang sama persis seperti iPad Air M1, yaitu dengan 2 speaker stereo kiri kanan, kamera belakang 12MP 4K video, kamera depan 12MP ultrawide center stage, dan USB speed-nya juga masih sama. Touch ID-nya ada di bagian kanan juga, sama seperti iPad sebelumnya. Yang kedua, Apple mengenalkan iPad Pro. iPad Pro ini benar-benar sangat baru dan tipis desainnya. Dan juga selain itu sangat powerful. Memiliki desain baru yang sangat tipis ini, Apple selalu ingin menjadikan iPad itu sebagai lembaran kaca yang ajaib. iPad Pro memiliki ukuran layar yang sama dengan sebelumnya, yaitu 11 inci dan 13 inci. Tetapi untuk yang ukuran 13 inci, punya ketipisan yang sangat tipis, yaitu hanya 5,1 mm saja. Lebih tipis dari iPod Nano. Untuk layarnya, iPad Pro baru ini menggunakan OLED dari yang sebelumnya menggunakan micro LED di iPad Pro M2 ukuran 13 inci. iPad Pro terbaru ini sekarang mendapatkan teknologi yang sama untuk kedua ukuran layarnya. Kalau tahun lalu itu hanya ukuran besar aja yang memiliki teknologi micro LED. Untuk menghasilkan kecerahan yang cukup dan memberi kinerja XDR yang diharapkan pengguna, Apple ini mengembangkan tampilan canggih yang menggunakan dua panel OLED yang digabungkan menjadi satu. Teknologi ini disebut Tandem OLED dan merupakan terobosan untuk iPad Pro yang menghasilkan kecerahan layarnya hingga 1000 nits, dan untuk SDR-nya untuk cerahan puncaknya itu ada di 1600 nits. Tidak ada perangkat lain sejenis yang memberikan kualitas tampilan setinggi ini. Dan Apple menyebutnya dengan Ultra Retina XDR.
Selain memberikan teknologi yang baru untuk layarnya, Apple juga memberikan opsi Nano Textured Glass yang membuat layarnya menjadi matte untuk mengurangi silau. Untuk Nano Textured ini hanya bisa dipesan dengan iPad Pro M4 dengan storage minimal 1 TB dengan harga ekstra $100. iPad Pro terbaru ini menggunakan chip Apple M4 yang belum pernah rilis sebelumnya. Yes, iPad Pro ini skip chip M3, dari M2 langsung ke M4. iPad Pro ini langsung menggunakan M4 itu untuk memungkinkan memiliki desain yang tipis karena M4 ini dibangun dengan teknologi 3 nanometer generasi kedua. Dengan arsitektur GPU 10 core generasi berikutnya mencakup fitur-fitur canggih seperti dynamic catching dan juga menghadirkan mesh shading dan juga ray tracing hardware ke iPad untuk pertama kalinya. M4 memiliki neural engine terkuat yang pernah ada. Dia mampu melakukan 38 triliun operasi per detik. Ini 60 kali lebih cepat daripada neural engine pertamanya Apple di A11 Bionic. Neural engine menjadikan M4 chip ini sangat kuat untuk AI. Ia dapat melakukan hal-hal menakjubkan dengan lebih cepat, seperti dengan mudah mengisolasi subjek dari latar belakang dalam video 4K hanya dengan satu ketukan aja. iPad Pro baru ini 4 kali lebih cepat dibandingkan dengan iPad Pro sebelumnya yang menggunakan M2. Meskipun desainnya jauh lebih tipis dan ringan, Apple juga meningkatkan kinerja thermalnya secara signifikan dengan menggabungkan lembaran grafit di dalam case utamanya dan tembaga yang ada pada logo Apple-nya, mampu meningkatkan kinerja thermal hingga hampir 20%. Dengan chip M4 ini, Apple memperkenalkan Final Cut Pro dan Logic Pro 2 dengan fitur yang lebih canggih. iPad Pro M4 ini sama dengan iPad Air M2 yang memiliki landscape kamera di bagian tengah. Dan tidak lupa di kamera bagian tengah ini masih ada teknologi Face ID, jadi bisa unlock pakai Face ID. Untuk melengkapi desain iPad Pro baru yang sangat tipis dan ringan, Apple memperkenalkan Magic Keyboard baru yang hanya support untuk Apple iPad Pro M4 dengan tampilan seperti keyboard MacBook dengan bahan aluminium di bagian bawahnya, trackpad yang lebih besar dari Magic Keyboard sebelumnya, dan ada baris shortcut seperti pada keyboard folionya iPad generasi 10. Untuk harganya sama dengan Magic Keyboard yang sebelumnya. Apple juga merilis Apple Pencil Pro. Apple menambahkan sensor baru di pensil untuk dipencet seperti yang ada di Apple AirPods Pro untuk interaksi baru. Jadi sekarang dengan memencet bagian pensil ini bisa untuk memunculkan panel alat baru. Dan saat Anda memencet lagi, ada mesin haptik yang memberikan feedback. Ada gyroscope juga yang memungkinkan kita untuk mengontrol arah ujung pensil secara presisi, seperti mengubah orientasi, bentuk pena, atau kuas. Sama seperti AirPods Pro 2, Apple Pencil Pro ini ada chip U1 buat Find My. Jadi lu sekarang bisa cari Apple Pencilnya menggunakan aplikasi Find My. Sama seperti Apple Pencil 2, Apple Pencil Pro 2 ini bisa ditempel di bagian atas iPad Pro M4 dan juga iPad Air M2 untuk dicas. Harga Apple Pencil Pro ini sama dengan Apple Pencil 2. iPad Pro baru hadir dengan penyimpanan 2 kali lipat, yang sebelumnya 128 GB, kini menjadi 256 GB. Dengan hadirnya iPad Air M2 dan iPad Pro M4, Apple mendiskon Apple iPad generasi 10, harganya sekarang sama dengan iPad generasi 9 sebelumnya, dan mendiskontinue iPad generasi 9 tersebut. Untuk iPad mini sendiri masih dijual hingga sekarang. Kalau kita lihat, range produknya iPad ini sekarang udah lengkap ya, semua tidak ada yang saling tumpang tindih. Sekian rangkuman Apple Event iPad pada tahun ini. Untuk pembahasan lebih detail untuk iPad Air M2 dan Apple iPad Pro M4, tunggu video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama konten gue.